Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Adi Wiratama dengan NPM 2310124 dari kelas 3E reguler pagi Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana untuk pemesanan tiket bioskop yang ditulis dengan menggunakan bahasa C++. Proyek ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman struktur dengan dosen pengampu Bapak Nur Alamsyah, Eskom Mkom. Oke, yang pertama langsung aja. Di sini ada baris ke-1 sampai ke-4 ada yang namanya header. Untuk baris pertama yaitu input IOStream, ini digunakan untuk operasi input dan juga output seperti cout, cin. Yang kedua ada include fstream, yaitu digunakan untuk operasi file seperti membaca dan juga menulis data di sebuah file. Kemudian yang ketiga ada include string, yaitu untuk menyediakan dukungan pada tipe data string. Kemudian yang baris keempat ada include vector, digunakan untuk memungkinkan penggunaan struktur data dinamis seperti vektor. Kemudian di sini untuk baris kelima ada using namespace std, yaitu supaya kita tidak perlu menuliskan std untuk setiap baris, untuk setiap kali kita menuliskan cout dan juga cin. Contohnya seperti ini. Jadi tanpa kita menulis using namespace std di sini, maka kita harus menuliskan std untuk setiap baris cout yang kita buat. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi tampilkan menu, yaitu fungsi ini akan menampilkan menu utama dari aplikasi pemesanan tiket bioskop. Yang pertama di sini ada sistem CLS, digunakan untuk membersihkan layar sebelum menampilkan menu. Kemudian ada cout. Cout ini tadi yaitu sebagai output atau keluaran yang akan menampilkan di program nanti. Di sini ada cout indl, yaitu untuk membuat baris baru. Kemudian ada cout ini baris ke-11 sampai dengan baris ke-18 untuk menampilkan menu pilihan dari aplikasi pemesanan tiket ini. Kemudian ada di baris ke-19 ada cout indl, yaitu tadi untuk baris baru. Kemudian di nomor 20 yaitu cout pilih menu, yaitu untuk agar pengguna bisa memilihkan menu nomor 1, 2 atau 3 atau 4. Kemudian selanjutnya ada fungsi lihat jadwal. Di baris ke-25 ada variabel pilihan kembali dengan tipe data integer. Kemudian untuk di baris 27 sampai dengan 42 di sini ada perulangan do while, yang dimana akan menampilkan menu jadwal ini secara terus menerus sampai pengguna atau user menginputkan nomor 4 untuk pilihan kembali ke menu utama. Kemudian di dalam perulangan ini ada yang namanya kondisi if, yang mana jika pilihan kembalinya itu tidak sama dengan 4 ini, maka
akan menampilkan pesan pilihan tidak valid, dan silahkan coba lagi. Jadi ketika user atau pengguna menginputkan nomor selain 4, contohnya seperti 1, 2, atau 5, maka akan muncul pilihan tidak valid. Selanjutnya di sini ada fungsi pesan tiket. Di sini ada variabel nama dan juga film yang bertipe datakan string. Kemudian ada variabel pilihan film yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan pilihan film. Nama ini digunakan untuk menyimpan nama pengguna. Film ini untuk menyimpan nama film yang akan dipilih. Untuk variabel pilihan film ini tipe datanya integer. Kemudian ada variabel jumlah tiket untuk menyimpan jumlah tiket yang akan dipesan bertipe datakan integer. Kemudian ada variabel jadwal yang akan menyimpan jadwal yang sudah dipilih bertipe datakan string. Kemudian ada variabel kursi bertipe datakan vektor. Dan di sini untuk baris ke 54 sampai dengan 61 di sini ada menu pilihan dari jadwal film. Di baris ke 61 ini meminta pengguna untuk menginputkan nomor film yang akan dipilih. Contohnya seperti misalnya nomor 1, 2, atau 3. Cin ini digunakan untuk meminta user atau pengguna memasukkan inputan yang mana inputan tersebut akan disimpan ke dalam variabel pilihan film. Kemudian di sini ada perkondisian yaitu switch case, digunakan untuk menentukan nama film berdasarkan input pengguna dari scene ini. Jadi jika pengguna memilih angka 1, 2, atau 3, maka variabel film akan diisi dengan nama film yang sesuai. Contohnya, jika di sini pengguna atau user memilih nomor 1, maka variabel tersebut akan menjadi avatar. Maksudnya di sini ketika user memilih angka 1, maka angka 1 ini akan menjadi avatar dan dimasukkan ke dalam variabel pilihan film. Begitu juga seterusnya. Kemudian jika inputan user tidak angka 1, 2, atau 3, maka akan muncul pesan pilihan tidak valid. Kembali ke menu utama. Ada cout, masukkan nama pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan namanya. Di sini di baris ke-82 ada getLine, scene, dan juga variabel nama. Ini fungsinya untuk meminta pengguna untuk menginput namanya. GetLine ini sama dengan scene, tetapi untuk getLine ini dia bisa menangkap spasi. Jadi contohnya jika pengguna menginputkan nama seperti Bayu Gus, maka untuk inputannya ini akan terbaca menggunakan getLine. Jika menggunakan scene, maka yang terbaca hanya di Bayunya saja. Kemudian di baris 84 itu cout, meminta pengguna untuk masukkan jadwal film yang akan dipilih.
Kemudian di baris ke-87 sampai 88 yaitu meminta pengguna untuk memasukkan jumlah tiket yang ingin dipilih, yang ingin dipesan. Kemudian di sini untuk baris ke 90 sampai dengan baris ke 95 yaitu ada perulangan for yang digunakan untuk meminta input nomor kursi sebanyak jumlah tiket yang dipesan, yang dimana nomor kursi dimasukkan ke dalam variabel sementara. Ini kursi dipilih variabel sementara yang bertipe datakan string menggunakan sin, kemudian disimpan ke dalam vektor kursi. Dan selanjutnya untuk di baris 97 sampai dengan 112, di sini di baris ke 97 ada upstream file, yaitu digunakan untuk membuka file bernama reservasi.txt dengan mode open yang memungkinkan data baru ditambahkan tanpa menghapus data lama. Kemudian di bawahnya ada perkondisian if, yang dimana jika filenya berhasil dibuka maka akan menampilkan informasi seperti nama, film, jadwal, jumlah tiket, dan juga kursi. Kemudian di dalam perkondisian ini ada perulangan for yang digunakan untuk menulis semua nomor kursi dari vektor yang tadi. Vektor yang ada di perulangan jumlah kursi yang dipilih. Kemudian setelah selesai perkondisian ini, maka file akan ditutup dan pesan sukses akan muncul. Pesanan Anda berhasil dipesan. Jika tidak, maka akan muncul, jika tidak berhasil disimpan, maka akan muncul pesan gagal menyimpan data ke file. Kemudian untuk sistem pause ini digunakan untuk menunggu sampai pengguna menyelesaikan inputannya dari baris ke 114 sampai dengan 135. Di baris ke 116 ada variabel lain yang bertipe datakan string. Kemudian di baris ke 117 ada if stream file, itu digunakan untuk membaca setiap baris data ini untuk membuka file untuk membaca data tiket yang sudah dipesan tadi. Kemudian untuk di baris ke 119 sampai dengan 122 akan itu ada cout untuk menampilkan judul, judulnya tiket yang sudah dipesan. Kemudian di baris ke 123 sampai dengan 130 ada kondisi if else, yang dimana jika filenya itu dibuka, kemudian di dalam kondisi if ini ada yang namanya perulangan while, digunakan untuk membaca setiap baris data dari file yang menampilkannya. Jadi jika filenya itu dibuka maka akan membaca untuk setiap baris data yang ditampilkan. Kemudian jika file tidak dapat dibuka maka akan muncul pesan belum
ada tiket yang dipesan. Dan selanjutnya di sini ada fungsi utama atau main function, yang dimana akan mengeksekusi kode-kode yang sudah kita tuliskan tadi. Di 139 ini, di baris ke 139 ada variabel pilihan dengan tipe data integer. Kemudian di baris 141 sampai dengan baris 161 ada perulangan do while, yang dimana dia akan menampilkan secara terus-menerus menu function tampilkan menu sampai pengguna atau user menginputkan nomor 4 dengan menggunakan sin. Kemudian di baris 145 ini ada kondisi switch case. Jadi jika pengguna atau user memilih angka 1, maka program akan menampilkan lihat jadwal, fungsi lihat jadwal. Kemudian jika pengguna atau user menginputkan angka 2, maka akan tampil fungsi pesan tiket atau menampilkan tampilan pesanan tiket. Begitu juga 3 untuk nomor 3, untuk ketika pengguna menginputkan angka 3. Kemudian jika pengguna menginputkan angka 4, maka akan menampilkan pesanan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, dan program akan berhenti. Nah, jika pengguna atau user tidak menginputkan angka 1, 2, 3, atau 4, maka akan muncul pesan pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Oke, untuk selanjutnya kemudian ada untuk demonstrasi programnya. Program ketika dijalankan. Tampilan. Jadi ini adalah tampilan akhir dari program yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa videonya berbeda seperti ini? Karena tadi saya lupa untuk mengganti dari output rekamannya, dan saya baru sadar ketika selesai rekaman dan saat diedit. Jadi di sini tampilannya seperti ini ya. Jadi aplikasi pemesan tiket ada 4 pilihan menu, yaitu lihat jadwal, pesan tiket, dan lihat tiket, dan juga keluar. Jadi yang pertama di sini kita pilih 1, lihat jadwal, maka akan muncul jadwal filmnya. Nomor 2, ketika kita memilih nomor 2, maka akan muncul pilihan tidak valid, karena tadi di kode programnya ketika user atau pengguna menginputkan nomor selain 4, maka akan muncul tulisan pilihan tidak valid. Jadi di sini kita pilih nomor 4 untuk kembali ke menu utama. Kemudian nomor 2 untuk pesan tiket. Sini kita pilih 3 Titanic, kemudian masukkan nama. Kemudian masukkan jadwal filmnya di sini 14.00. Kemudian jumlah tiket 1, kursinya B1. Kemudian selanjutnya kita pilih nomor 3 untuk lihat tiket. Di sini ada nama, ada utama, filmnya Titanic, jadwalnya 14.00, untuk jumlah tiketnya 1, dan juga kursinya B1. Kemudian yang terakhir ada 4, yaitu menu untuk keluar dari program. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.